Tanah Abang balik. Nah di daerah Kebayoran gue pindah ke atas, naik di atas gerbong. Gokil, SMP udah naik ke atas gerbong. nanti coret-coretan gue lewat daerah sini kok. Lu kalau mau ribut sama gue, ini budaya kawan gue, jangan diapa-apain. Gue lewat cepet lewat. Oke guys, balik lagi bersama gua Aditya Tikno di Ruang Adi. Oke guys, jadi gua kedatangan tamu yang dari jauh-jauh ke sini nyempetin waktu. Oh, gua pokoknya terima kasih banyak banget sih sama Mas Agung ini. Pokoknya dia gokil. Tengah malam ini gue jam berapa? Hampir jam 2. Mas Agung masih mau kesini. Mantap, gokil. Dan di sini gue mau ceritain tentang Mas Agung. Kita bakal kulik ceritanya Mas Agung ini, guys. Dia banyak cerita seram, Percintaan. percintaan juga ada nih kayaknya Mas Agung. Kalau saya rumit kalau hati itu Mas. Sebelum gua mulai atau ngulik ceritanya Mas Agung, lebih baik kita perkenalkan diri dulu ya. Oke, perkenalkan diri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama gue Agung Hermawan. Gue gimana ya? Bilang alumni bukan alumni. Iya. Gue alumnus dari STM Bijar, basis keretanya 052, tapi nggak sampai lulus ya bang ya. Iya. Gue lanjut ke Panja. Gue lulusan 2018. Lulusan 2018 di sekolahan Bijar. Dan Mas Agung ini nggak nyampe lulus guys. Dia ceritanya itu nggak terlalu banyak di sekolahan Bijar, dan gue juga nggak mau kayak bahas-bahas terlalu ke tawurannya guys. Gue pengen Kayak mentang-mentang Bijar lagi di atas ini. lagi di atas. Gue cuman sama Mas Agung ini kayak gue baru kenal, serius baru kenal banget sama Mas Agus. Mas Agung. Diam. Mas Agung. Awal kenal dan masih dan gue juga gimana ya? Masih gugup gitu guys, depan kamera, maklum lah ya. Pokoknya kalau gua ada salah-salah kata juga ya maklum banget. Dan Mas Agung di sini masuk dari sekolahan Bijar, masuk tahun berapa Mas? 2015-16. 2015-16. Dan Mas Agung, sebelum kita ke cerita STM-nya Mas Agung, kita kulik cerita SMP-nya dulu ya. Mas Agung SMP udah mulai ribut nih. Enggak ribut katanya Mas Agung. Bercanda SMP, jangan bercanda ya Mas Agung. SMP di mana Mas? SMP di Negeri 1 Pinjau Mas, SMP Negeri 1 Pinjau. Nama julukannya SMP Budaya. SMP Budaya. Kalau gue masuk SMP kelas 1, gue dicengin tuh bang sama kakak kelas gue. Gokil dicengin. Dicenginnya kenapa coba bang? Kenapa? Gue pakai celana biru tapi gombrang gitu kan. Katanya ular gampang masuk. Dulu kan zamannya pensil ya. Begi. Kalau zaman sekarang udah cut bra. Iya, cuma udah cakep lah. Dulu mah nggak ada menstruasi bilang. Nggak ada ya Mas ya. Dulu zamannya begi kayak pakai sleting. Benar. Iya benar ya. Begi pakai Di sleting. bawahnya ada. Sepatunya dilipet. Di bawahnya ada coretan. Coretan di sekolahan. Gokil. Kalau kelas 1 gue masuk. Dan Mas Agung nih cerita di SMP-nya nih. Kita mau cerita apa nih Mas Agung di SMP Mas Agung nih? Mas Agung banyak nih cerita di SMP nih, denger-denger. Ada yang ribut di jauh lah pokoknya, di mana gue kurang tahu kan. Pokoknya banyak deh cerita di Mas Agung di SMP-nya juga nih. Tapi SMP zaman-zamannya kayak gimana ya? Polos ya? Biasa aja. Enggak, Mas ceritain aja SMP-nya. Jadi ya mungkin kita waktu SMP tuh lebih penasaran ya. Penasaran ya. Wah seru nih terus. Jadi awal masuk SMP tuh kayak ada kelas meeting gitu ya bang. Kelas meeting kayak bola. Olahraga lah. Nah situ kan hari-hari bebas ya. Hari ini gue bawa anak-anak gue nih. Iya. Bawa kelas teman-teman kelas atau teman-teman SD. BM-an yuk. Gue BM-an ngerasa enak teman-teman gue. Lagi. Jadi kayak bagaimana tuh setiap hari apa Mas atau nggak tentu?
nggak nentu, paling yang lebih seru tuh hari Sabtu. Ya Sabtu. Nah baru enggak, sebelum hari Sabtu Jumat. Soalnya kalau negeri Sabtu libur. Jumat gue pastinya jam, kan kalau Jumat pasti masih pagi tuh pulangnya. Iya. Sisanya pagi. Kebayang tuh Mas, dan pas di cerita SMP tuh Mas ada nggak gitu yang cerita ribut gitu atau cerita seru atau pokoknya selama sih Mas mau ceritain apa di SMP bebas, itu mah hak Mas Agung ini. Kalau di SMP gue lebih seringnya bolos sekolah sih. bolos terus emang ya gue bolosnya bandel, jadi bolosnya bukan diam di warung, maksudnya ada lah yang diam di warung, tapi ada di situ kayak gue lagi bolos sekolah, gue beman ya keesokan harinya gitu lagi dan sampai di hari apes mungkin ya, hari apesnya gue kan posisi di Tenjo ya di Tenjo gue beman ke daerah Parung Panjang. Nah, daerah Parung Panjang ada satu sekolahan yang itu rame, mungkin pelajar itu ngeliat gua di Beman, ya udah gua dipantekin di situ. Dipantekin tuh Mas. SMP. Terus pernah juga ketika hari libur gua masuk. Iya. Hari libur tuh gua masuk tuh di hari Sabtu. Gua pakai baju olahraga, gua naik kereta SMP. Gua iseng sama temen-temen kayak besok nggak ada acara buat dia main seragaman apa gimana? Iya. Udah bete kan. Gua naik kereta ke Tanah Abang. Pakai seragam terus kayak apa sih? Nulis pakai tipe gitu. Iya, nulis spidol ya. Tanah Abang balik. Nah, di daerah Kebayoran gua pindah ke atas. Naik di atas gerbong. Gokil, SMP udah naik ke atas gerbong ya. Gue ngajak temen gue naik ke atas sih. Gak berani gue. Udah gue naik ke atas, berapa orang gitu gue naik ke atas. Itu di daerah di stasiun Sudimara atau Pondok Ranji gitu. Pondok Ranji kalau nggak salah. Itu gue dikejar sama PKD-nya kok. Sama penjaganya. Nah, PKD stasiun. Dulu itu kayak kereta tuh bukan masih ekonomi ya, masih ekonomi. Gue dikejar sama dia. Katanya jam-jam sekarang bukannya jam kereta boleh naik di atas lah, kan kebanyakan pulang dari Tanah Abang tuh pasti naik di atas kereta. Itu gue malah jam 2 siang atau jam 2 siang gue udah naik di atas. Posisi emang di atas cuma ada gue doang, ada satu orang bukan bagian dari gue ya. Iya. Dari sekolah lain atau sekolah penumpang muda. Gue naik di atas Pondok Ranji, gue kejar sama dia tuh. Gue pasrah, gue tangkap, gue diringkus di stasiun itu masih SMP. Oh, petugas tuh? Petugas. Gue dihukum, kena sanksinya juga berapa puluh ribu gitu yang gede. Tapi nggak nyampe ke sekolah nih? Enggak. Dan di posisi Mas naik di atas kereta SMP itu ada awal takut nggak sih Mas? Makanya itu penasaran deh. Ya sih. Mas Agung tuh orangnya penasaran banget, gokil. Kayak kalau keren gue coba. Ya. Terus gue coba ini gimana rasanya gitu. Ya. Ketika kita udah tahu, oh ini, ya udah gitu. Jadi nggak penasaran ya Mas? Kan banyak nih, dari gue juga belum pernah sih gue naik kereta belum. Dan abis dari cerita itu di SMP masih ada lagi nggak Mas? Banyak sih bang, kalau SMP gue lebih aktifnya di BM. Iya di BM yang simpelnya aja deh. Ya salah satu lah ya. Ada jadi kayak emang dari dulunya alumni gue udah kayak ada punya rival gitu ya. Kayak ini musuh lu ini dikasih tahu tuh sama lu. Pastinya lu nanti kalau lewat jalur ini memantek ini. Iya. Dari situ oke, gue udah tahu titik-titiknya, gue jadi lebih waspada. Lebih enak lah, jadi tahu pekerjaan kesini enak nih. Pokoknya yang ngebawa sekarang jadi positif ya. Pokoknya ini ya gue sebelum Mas Agung bicara ini bukan untuk dicontoh, yes. Ini cuma untuk apa ya, edukasi kayak cerita lama yang mengenang kita sebagai bisa gue jadi bisa bertemu Mas Agung kan, bisa kenal lebih akrab. Yaudah Mas lanjut ya ceritanya Mas. Itu waktu SMP akhir lah ini ngambil akhirnya. Iya langsung akhir aja. Di akhir SMP itu kan UN ya. Iya. UN kan gue balik pagi. Balik pagi ya. Nah gue iseng ke daerah Bogor. Daerah Bogor. Kabupaten masih kabupaten daerah Cigudeg. Di situ ada tempat wisata gitulah.
tempat wisata pemandangan kelapa sawit, gue nongkrong di situ. Nah pas pulang, gue berempat naik motor. Pas gue pulangnya ada yang ngejar, Iya. ada yang ngejar. Pokoknya dia mau main gue lah. Main apa gitu kayak bener-bener Main banget banget tuh. Gue berhenti, gue tanya-tanya, lu dari mana? Gue bilang, ini baca pet gue. Suruh baca pet ini mas. Karena gue langsung, gue mikir ini orang mau musik gue gitu. Terus kalau misalkan gue panik duluan, nanti yang ada dia makin berani. Makanya santai lah. Dia nanya-nanya, dia lebih gokilnya, wih berani juga nih lu ya dari Tenjo nih masuk daerah gua. Daerah Parung. Ini Cigudeg. Oh daerah Cipudeg. Daerah Cigudeg, ini Kabupaten Bogor. Iya. Gue bilang gini, emang di sini pelang ada ya? Anak Tenjo dilarang masuk sini. Emang bener sih, bener masuk ke situ Nah, nyaman. itu dia diem gitu, dia diem. Mana BR? Kata temennya nih, BR. Langsung ngambil kerulit deh bang. Kan lu bang. Gua, iya duel. Gua ambil malah kayak membawa suasana kayak ketawa lagi. Iya kayak mau santai aja ya. Lu nggak malu apa ribut di daerahmu sendiri? Ya udah lu mau di mana? Daerah luar lah, Cipanas lah. Iya daerah luar ya. Ya udah yuk Cipanas gitu. Nah setelah itu gue nggak tahu nama Cipanas di mana. Gue tahunya Cipanas bundaran Jasinga ambil sebelah kanan. Kanan ya mas. Kalau ke kiri itu daerah dia. Nah akhirnya dari situ dia nggak mau keluar. Gue ngasih nomor HP ke dia. Nah, ngasih nomor HP temen gue. Gue bilang nanti coret-coretan gue lewat daerah sini kok, lu kalau mau ribut sama gue ayo. Nah jadi itu mas ya. Tungguin gue. Nih nomor HP gue. Dan dia jawabnya abis itu di situ gimana? Gue tungguin. Ya. Tungguin lo coret-coretan sini. Oke. Dia ambil nomor HP gue cabut, gue balik. Adalah belum dapat sehari, malamnya kali itu. Dia langsung ngechat kayak buat minta maaf. Oh minta maaf mas. Minta maaf terus Itu dari satu hari pas pulangnya atau kayaknya sebelum satu hari dan malamnya langsung. malamnya langsung? Dia udah panik mungkin. Kayak ya mungkin dia tahu nama daerah gue langsung Tenjo nih perbatasan Tangerang kan. Iya Tenjo. Jadi gue kan lebih deketnya ke Tangerang. Siapa tahu dia mau main di daerah Tangerang ada gue nih. Nggak tahu juga sih. Ya maksudnya kayak ya dengan cara dia untuk meminta maaf ya gue mikir gue belum bisa percaya gitu. Sama lu disamperin dong? Nah, gue samperin dulu. Oh, itu dia lewat handphone minta maafnya? Lewat handphone. Temen gue bilang kayak Mas Agung nih anak yang kemarin minta apa ya? Minta maaf lah gitu. Maaf ya. Maaf terus ngundang buat kita kesana. Akhirnya gue datengin. Tapi lu di situ nggak takut kayak ibaratnya lu datengin dia nggak takut gitu kan? Kayak buat ini orang iya, belakang kali ya? gue nggak ngajak temen-temen gue. Lu sendiri mas? Gue berdua sama saudara gue punya rumah bapaknya sana. Gue tinggalin sama dia. Ditinggalin? Makanya gue bilang sebelum ini kan berkata ya acara gue nih. Iya. Daripada temen-temen gue yang kena gitu, ini gue duluan lah yang tahu nih gitu kata. Karena pertemuan kemarin tuh gue belum bilang ke siapa-siapa. Itu gue samperin tuh bang sama saudara gue. Ternyata benar emang kita dijamu mas. sampai rokok dibakarin. Wih, dia tuh dulu tuh gua cerita STM gua tuh. Gua kalau misalnya nangkep kayak STM mana nih? Iya, gue patahin. Dia tuh dulu tuh gua cerita ke STM tuh kalau misalkan ibaratkan kayak lu nggak ngerokok nih, nanti gua patahin, dibakarin, gua enak banget sih. Dan di situ lu dijamu mas. Dijamu bener-bener dijamu. Rokok belum habis nih, masih setengah lah. Itu diambil sama dia. Diambil bakarin lagi. Tuh guys, cerita dulu gokil. Ya Udah di situ udah dari mas. situ gue mikir oke lah gue terima nih. Gue bawa ke Tenjo langsung itu dia. Berarti abang main ke tempat dia main ke tempat abang. Nah adalah orang yang maksudnya yang pertama temen gue nih gue bawa. Dia bawa temen-temen juga. Terhadap fotonya nih foto pertama kali gue. Lo tau sendiri lah kalau orang Bogor pasti tujuan main ke stasiun apa mau lihat apa. Iya, gokil. Pasti Tapi kereta. gua tahu mas. Pasti kereta. Oh lihat kereta. Lihat kereta yang dia pengen. Pasti kereta. Makanya kalau lihat kereta pasti kayak senang anak-anak Bogor. Gue bawa tuh. Udah bawa ya udah akhirnya.
kita gabung Dan sempat tukeran kayak kontekan, masuk kontekan gitu sekarang atau kemarinnya dan masih sekarang sampai sekarang malah sih turun menurun sampai SMP gue sekarang masih CS kan. Wih gokil, tadi jadi Mas Agung di jegat dia jadi bisa teman. Emang sih nyari musuh mah gampang, nyari teman yang susah mah. Nyari musuh mah gampang, cudain aja malu di motor orang jadi musuh, nyari teman susah serius. Banyak teman aja. Dan udah tuh Mas ceritanya situ. Iya, jadi ya gitu. Dia mau ribut sama gue ya ayo gitu kan. Iya. Kalau misalkan gue berteman atau saudara sama gue ya udah akhirnya kita udah saling silaturahmi ke tempat-tempat daerah terus sampai nginep di rumah. Si anak Cigudegnya ini ngomong Pasundan lah Iya Pasundan SMP-nya. Dia ngomong gitu kayak ke abang-abang gue ya kayak teman dekat lah. Tapi dia kakak kelas gue ngomong, "Bang, nanti kalau gue main di sini jagain gue ya. Gue takut aku dendam." keren. Gue gak pernah dendam ya kan. Kita sekarang udah temenan. Ada ketemu pasti gue gak dendam, tapi gue juga Udah saya ya dulu mau dia dulu, ya sekarang yang belum bayar. Begitu tuh alhamdulillah bisa, bukan dari gua doang ya, teman-teman gua mau main ke daerah sana jadi enak. Oh jadi soib. Iya, sampai sekarang. Sekarang. Bahkan SMP gua yang sekarang masih Mas. ya berkat siapa gitu. Iya. Mas Agung, gue salut sih sama Mas Agung ini. Dia udah dijegat, udah sempat diajakin ribut, tapi dia masih bisa maafin orang itu. Emang yang susah itu yang cari orang pemaaf. Kalau gua sih mungkin udah harnas, masih ya. Tapi ribut pakai emosi bakal kalah. Konyol sih, Bang. Konyol, iya. Habis sudah. Habis gua dulu tangil banget sama orangnya emang gua dulu mungkin adik tangil tuh Tikno tuh kecil tua, gua digituin mulu sama orang-orang. Dan sekarang gua iya, dan sekarang gua berpikir kalau ya tengil nyari jati diri, lu mau nyari jati diri sampai kapan tuh nggak bakal ketemu di dalam hal ribut. Benar. Kecuali lu berprestasi kayak main bola atau gimana yang itu dari cerita Mas Agung SMP-nya aja udah banyak, apalagi STM-nya guys. Gokil. Dan Mas Agung itu lulus sekolah di SMP. Dengar-dengar tadi katanya Mas Agung nggak naik kelas. Berapa kali itu? Berturut-turut bersyaratnya. Kelas satu. Tapi masih di situ. Iya. Sekolahnya. Gua hampir sempet minta surat pindah. Sekolah namanya Kak. Iya. Pak, saya udah mau lulusin sekolah. Saya minta surat keluar nih, Pak. Mau pindah kemana kamu? Pindah ke ada Pak di dekat rumah lah. Iya. Apa nggak pantas sekolah situ mah? Kamu pantasnya di SMP terbuka. Artinya SMP terbuka tuh kayak gimana? Satu yayasan tapi kayak sekolahnya tuh seminggu adalah 2 kali gitu. Seminggu 2 kali, gokil. Enggak. Akhirnya ya udah dipertahankan, karena dipertahankan yang gua di SMP itu gua pernah meraih medali emas. Yang prestasi apa tuh Mas? Lempar lembing olahraga. Lempar lembing, gokil. Olahraga. Di situ. Berat itu. Dan di situ lulus Mas? Itu tolak peluru. Tombak. Nah, gue lulus. Gue kelas 1 naik nih. Kelas 2 itu bersyarat. Iya. Dari kelas 2 mau kelas 3 itu baru kayak ngerasa banget nih. Gua kayaknya nggak naik nih. Gue lebih baik minta surat keluar aja mau pindah. Akhirnya dibantu lah. Dibantu naik gara-gara prestasi lempar lembing. Akhirnya yaudah kamu apa sih kayak selesaikan tugas-tugas yang belum kamu kerjakan. Iya. Emang gue bandel banget SMP-nya, kalau ada tugas ini nggak pernah gue kerjain. Itu berturut-turut nggak naik, apa pas naik tuh dinaikin Mas? Dinaikin kan, kita bersyarat tuh pasti adanya yang 3 bulan lah. Nah 3 bulan di kelas 1 dulu nih, baru naik ke kelas 2 Enggak, gitu. bisa di kelas 2 juga. Tapi kamu dipantau. Dipantau. Kayak ini aku 3 bulan benar nggak? Udah kayak dipantau sama silap, gokil. SMP tuh Itu lanjut tuh sampai gua sekolah di SMP kayak gitu. Oke, ngerokok dulu santai guys. Oke, Mas Agung gokil. Dan pas di situ nih, udah tuh kan ya, dan Mas yang siap. Wih jadi cerita lama nih kayak STM gua Mas Agung. Patahin. Siap. Nanti abis ini banyak yang bikin jatuh hidup nih gue yakin.
biar tinggal aku. Iya. Dan pas Itu ada kopinya nggak? nggak ada. Ini. Iya. Gampang. Udah tuh, dan di situ lulusnya kena prestasi mas di SMP. Iya gue lulus. Iya gue di kelas 3 itu bang. Terus gue dinaikin. Kalau soal lulus gue lancar. Cuman hambatan kan sebelum lulusan gue dibilang gini sama guru. Setelah lulus nanti jangan ada yang namanya coret-coretan ya. Gitu. Kalau masih ada yang ngeyel nanti jasa saya tahan. Tapi lu tetap saya coret-coretan. Emang gua. Itu kan gue kata mantap. sebelum gue gabungan sama yang di daerah Bogor. Iya, Emang nyata gue coret-coretan SMP pas ke daerah dia karena ada kebun teh. enak tuh buat foto-foto ya di situ Ya, ya. gue mau ke sana. Nah, kebetulan banget di daerah sana kita malah jadi aliansi di saudara. Ya udah tanggung sampai tembus ke sana, cuma baliknya hancur gua. Rest tuh. Dipandekin. Karena gua ngelewatin rivalnya SMP gua. Kayak sebelum gua masuk situ mungkin dari abang-abang dari kakak kelas gua yang punya problem sama SMP itu, ya udah imbasnya ke dari kelas tuh. Ada kelas ya. Dan yang gue bilang tadi ketika alumni gue bilang nih di daerah sini lu punya musuh gitu, hati-hati lah. Jadi udah tahu titiknya guys. Itu hancur bang, hujan-hujanan gue pas pulang gue kira mau ngapain ya pemuda ya, berarti tampolin Tapi di situ lu masih SMP mah nggak mau ya kamu lawan ya? gue turun dari motor. Yang turunnya tuh lu doang. Banyak ada teman. Terus yang gokilnya lagi gue kan di situ ada dua sekolahan ya. Iya. SMP gue sama aliansi gue juga. Nah gokilnya musuh gue bilang gini, budaya tahan Alba lewat. Terus Alba tahan budaya lewat. Kok milih-milih sih umatiknya. Oh itu lu di situ lu dipantekin dan lu turun tuh mas. Turun enggak kan posisi gue bertiga nih konvoy ya. Iya. Gue ngeliat temen gue dipantekin. Pas gue lewat situ berhenti gue tampolin. Nah yang belakang kan cewek ya, cewek kena. Nah yang cewek bisa bawa motor, udah Lina bawa motor, gue tinggalin tuh, gue berdua masih ngicam sama teman turun bawa bambu gitu, kayak mau ngeributin balik, udah ada warga bawa tabung gas. Buset tabung gas lu bawa. Sore itu posisi hujan, bener. Hujannya. Singkat cerita pas gue udah lewat sana, nah dari pihak sekolah gue, bocah-bocahnya udah nungguin di depan, kayak parkir motor kan ada rumah. Iya ada rumah teman gua. Oh rumah temen Dekat daerah situ juga. Cewek batu juga sama dia yang ngelolosin gua. Oke, cewek-cewek Ini- banyak sekarang cewek. Ini budaya kawan gua, jangan diapa-apain, gua lewat cepet lewat. Nah teman gua yang dilewat itu dia parkir langsung di rumah si cewek itu. Parkir, nungguin gua datang, pas udah datang, ayo gua balikin gitu. Gua bilang gomelin sekalian, lu bayangin aja jaraknya aja jauh. Mau ngebalikin gimana? Itu jangan-jangan. Dan pulang tuh di situ. Pulang gua ke rumah, pas pulang ke rumah, baru berapa menit ya gua Iya. sampai rumah, lagi ngepel rumah nih, hujan kan gua Iya. ngepel. Gua balik ke rumah terus tanya lu dari mana gua, coret-coretan mah. Ayo deh, ngepel. Sama malu tuh disuruh ngepel tuh. Ngepel. Dulu sih gue sama kalau misalkan gua gak suruh nyapu atau ngepel, gua gak dikasih duit jajan sama gua ya. Gue emang maksudnya kayak ketika gua di luar, gue emang kayak gimana ya, nggak jelas gitu, bandel ya kan, terus sering bolos sekolah, terus sering warawiri gini ya sama temen-temen. Tapi kalau udah di rumah, ya udah kewajiban gua apa di rumah gitu. Iya benar sih. Kembali lagi ke orang tua, ketika orang tua nyuruh ya udah. Mantap nih, dengerin nih cerita Mas Agung. Tuh ambil yang sisi baiknya, jangan yang buruknya. Kan? Kalau ngomong ya itu tentang sekolah ya, kalau di rumah tuh beda lagi. Beda cerita. Kita alim aja di rumah mah. Di rumah Nggak emang tahu. Sumpah bang, gue kayak ada temen gue ngomong, Gung, gimana kalau misalkan nanti lu di jalan ada yang lihat lu kayak gini, terus ada yang menghina ya, lu mau ngapain? Kayak langsung emosi gitu, gue bantai aja kayak, gue mikirnya, udah biarin aja. Dia belum, maksudnya kalau ada orang yang menghina kita ya mungkin dia belum kenal kita. Jadi lu dengerin itu dengan dari cerita orang lain, belum kenal kita sama bareng, duduk bareng, rokok bareng, ngopi bareng kan. Karena gue dulu gini bang, gue di sekolahan tuh siapnya bandel ya, bandel, terus kayak virus lah yang membawa Virus ya. teman-teman Virus corona.
teman-teman gue jadi ya ikut-ikut gue gitu, beman sana sini. Setelah itu kalau udah di rumah gue lebih berbakti kayak membantu. Terus ada kan dulu waktu SMP orang tua ini ya jualan keliling, itu gue ikut, itu masih ikut keliling bawa kantong kresek itu jualan ke setiap daerah. Gue mikirnya hati emang malu, cuman ya ini untuk gue makan juga, untuk biaya gue hidup juga. Jadi nggak ada guys yang namanya gengsi, lu sekarang gengsi lapar serius. Tuh Dibantuin orang tua tuh. bantuin. Nah baru berapa menit lagi ngopel itu gue dateng, Siapa? guru sekolah dateng, gong ya pak, nanya nyokap kan, ibu tahu nggak anaknya baru pulang habis dari mana? Tahu pak, dari mana? Coret-coretan. Karena gue jujur kan, ibu ngizinin anaknya coret-coretan. Ya selagi pulang dengan selamat ya nggak apa-apa. Ya udah diminta buat baju yang coret-coretan itu diambil sama dia. Diambil sama guru itu mas. Ya udah akhirnya udah ketahuan nih sama gurunya. Iya. Persulit lah ijazah. Persulit ijazah tuh ya. Ditahan dulu. Dan di situ lulus mas. Lulus. Alhamdulillah lulus.